Hai melankolis, apa kabar? Wah, semoga selalu sehat dan bahagia ya. Wah, ekspresinya biasa aja dong, jangan kaget gitu. Ya, pasti kamu nggak menduga kan, saya akan membuat video pengakuan. Widih, video pengakuan. Ya, but kali ini hari spesial kamu, jadi saya juga akan memberikan yang spesial juga, termasuk fakta yang mungkin belum Zalfa tahu gitu. But hari ini lewat video ini saya akan sampaikan. Jadi gini guys, mungkin banyak orang yang heran gitu ya. Saya juga sampai saat ini masih belum kadang masih suka nggak nyangka gitu. Kenapa bisa sedekat ini sama Zalfa dan Mama Ian gitu, pokoknya dengan member Mawar Family gitu. Ya, ceritanya panjang lah, karena sebetulnya dari awal kelas 10 gitu ya, saya belum ngeh sama Zalfa gitu, intinya belum kenal sama Zalfa. Kelas 10, kelas 11, bahkan di kelas 12 juga mau ngeh itu ya agak akhir semester 1 lah, itu baru ngeh gitu kan. Tapi Zalfa ini Zalfa yang bilang sendiri loh ya, saya nggak mengadi-ngadi gitu. Karena Zalfa udah tahu saya sejak dia kelas 10 gitu. Ya wajar sih kalau dia tahu saya ya kan, karena ya saya tuh salah satu guru yang lumayan famous di sekolah gitu kan, jadi ya wajar. Dan kalau dia nggak tahu saya malah justru dipertanyakan ya kan, selama ini di mana aja bro kan gitu ya, karena hampir di setiap sudut, setiap kegiatan tuh pasti ada saya kayak gitu. Wah, ini kibas poni dulu nggak apa-apa. Ya, jadi katanya tuh awal Zalfa lihat saya itu ketika vaksin di sekolah. Kebetulan saat itu masih COVID gitu ya. Kebetulan saya juga yang jaga gitu. Kalau dulu ruang teori 14, kalau sekarang ruang teori 9 lah gitu. Dia lihat saya gitu ya, terus seperti biasa saya senyum gitu katanya, terus sambil pede gitu play musik Jepang gitu ya. Mungkin dia agak mikir ngapain gitu ya, tapi ya udahlah gitu kan, itu cara saya menikmati gitu. Terus mungkin hal itu juga yang membuat dia terngiang gitu, selalu penasaran, saja apa ya orangnya gitu ya. Karena terbukti guys ya, setiap momen itu dia selalu tahu gitu, entah momen yang saya lagi jaga snack, lagi nganterin snack, lagi marah-marah katanya, terus lagi buka konseling, buka praktekan gitu kan. Luar biasa sekali sebenarnya, intel gitu ya. Tapi ya oke lah, nggak apa-apa ya kan, karena itu bertahap. Nah, awal-awal ngeh itu sebenarnya di kelas 12 ya, karena kebetulan saya ngajar di kelasnya gitu ya. Jadi ya awalnya taunya Brili gitu, namanya Brilianov soalnya ya, jadi saya taunya Brili gitu. Tapi ternyata makin sini ya, sejak dia tuh katanya ya, ingat banget waktu jemput saya gitu ya, atau pas ngambil LCD ya, itu bilang gitu, karena kebetulan saya lumayan jarang masuk kelas ya, bukan berarti karena males, bukan ya, tapi kan emang ya tahu sendirilah kegiatan saya tuh kalau diurutin dari A sampai situ tuh gak akan habis dalam waktu 1 malam gitu, karena saking banyaknya gitu ya. Jadi bukan sengaja nggak masuk kelas gitu ya. Katanya sih ini Zalfa sendiri loh yang bilang ya, katanya pembelajaran saya tuh yang paling ditunggu-tunggu gitu. Dari situ udah mulai terkesan, siapa nih yang bilang kayak gitu, namanya ternyata Brilianov Zalfa, jadi ini gitu ya. Dan sejak saat itu ya saya jadi termotivasi buat ya selalu memberikan istilahnya ya, hal yang berbeda di kelas Zalfa khususnya gitu ya, KL 1 gitu ya. Ya paling nggak berkesan lah gitu. Sampai akhirnya ada KI gitu ya. Dia itu juga belum terlalu ngeh sih gitu, karena kebetulan dia ketua panitianya juga, jadi ya lumayan intens lah gitu. Ingat banget 27 November lah dia hubungin saya memperkenalkan diri gitu ya, buat ngirim proposal gitu, karena memang saya minta mereka buat proposal gitu ya. Ya udahlah, sejak saat itu kita intens komunikasi gitu ya. Dan ya mungkin berawal dari sinilah rasa sayang itu, rasa itu ada gitu. Karena ya sebenarnya nggak mau ingat ini sih, tapi memang ini awal sebuah cerita itu dimulai gitu. Meskipun
ya ceritanya agak tragis gitu ya, sangat bikin saya nggak bisa tidur, lumayan stres gitu ya. Tapi ya gimana lagi, itu udah takdirnya gitu kali ya. Dan ya saat itu memang benar-benar sedih karena ya saya udah berusaha untuk melakukan yang terbaik dan mempersiapkan semuanya gitu ya. Tapi ternyata kendalanya di luar kendali saya gitu. Dan yang paling menyakitkan itu adalah orang-orang yang saya kenal, orang-orang yang saya kenal baik gitu ya, kayak Selva, Delista, dan beberapa yang lain gitu ya. Semuanya kena, sakit gitu ya. Karena ya mungkin keteledoran saya juga saat itu, saya nggak bisa membaca situasi, nggak bisa peka gitu ya sebenarnya apa yang terjadi gitu. Tapi memang saat itu anak-anak itu nggak langsung beritahukan saya gitu apa yang terjadi. Tapi ya udahlah, beruntung Zalfa pas malam-malam itu di warung belik gitu ya, pas saya mau makan gitu, ingat banget sih kata yang khas gitu ya, Sih Zalfa mau bilang sesuatu gitu, makanya serius banget gitu. Dan ternyata nih dia kasih tahu apa yang terjadi. Ya, otomatis saya shock dong gitu ya, kenapa nggak dari awal gitu. But ya rasanya campur aduk deh, pokoknya udah titik terendah saya, titik dimana saya tuh benar-benar rasa jatuh di bagian jurang yang paling bawah gitu. Tapi ya alhamdulillahnya Allah itu maha baik gitu ya, jadi semua musibah itu bisa terlewatkan gitu. Dan yang paling nyes adalah ketika tadi semua teman-temannya Zalfa kena gitu ya, termasuk Zalfa sendiri juga kena itu nahan sakit, tapi saya nggak ngeh. But yang lebih bikin saya terkesan lagi adalah ketika dia itu lagi nahan sakit tapi masih bisa peduli sama yang lain, masih berusaha buat membantu yang lain gitu ya. Itu yang bisa bisa menggetarkan hati saya kayak gitu, karena ternyata dia masih peduli gitu. Dan ternyata gitu ya, dia juga nahan sakit bro, gila kan. Itu yang bikin saya shock dan sedih kayak gitu. Wah ternyata dia juga kena gitu, udah dia juga sakit gitu, padahal tadi itu benar-benar berusaha bantu juga, padahal dia juga lagi nahan sakit gitu. Sedangkan banyak teman-teman yang ya udah sih, wong dia ngobatin dirinya sendiri, dia rasa sakit itu juga nggak bisa, malah dia mau buat ikut bantu. Itu kan benar-benar banget gitu ya. Nah itu tulisannya sangat intens gitu ya, dan dia juga selalu support saya, selalu meyakinkan saya gitu ya, dan membantu mengkomunikasikan dengan teman-temannya gitu, sehingga alhamdulillahnya sih nggak ada yang orang tua sampai protes atau ada anak-anak yang sampai menuntut gitu ya. Sebenarnya itu hal yang saya takutkan gitu, but saya udah mempersiapkan gitu, kalaupun ada orang tua yang memprotes dan yang menuntut, saya udah menyiapkan gitu, saya udah siap menghadapi gitu. Tapi alhamdulillah Allah maha baik gitu ya, jadi membantu saya gitu ya. Sekilas ya, sampai akhirnya ceritanya panjang banget yes ya, sampai akhirnya saya dipertemukan sama bunda atau mamanya Zalfa gitu ya. Saya menyebutnya bunda, yaitu prosesnya lama bro, nggak langsung bilang bunda gitu ya, malu soalnya pas awal-awal tuh ya awal kenal, jaga image dulu lah. Kita pertama kali ngobrol itu 17 Januari di Gazebo tuh, depan taman gitu ya, hari Selasa. Ya awal ketemu ya grogi ya, ada takut juga karena ya habis kejadian gitu ya, ya udah siap sebenarnya kayak gitu ya, awal canggung lah gitu, apalagi kelihatannya orangnya tegas gitu kan. Jadi ya udahlah, udah bismillah, hadapin aja gitu kan ya, hanya kita ngobrol-ngobrol gitu. Ternyata nggak seperti apa yang saya kirain orangnya. Ternyata orangnya welcome gitu ya, terus ya menyambut baik lah, intinya seperti itu ya. Itu sih dari sekian banyak wali murid gitu ya, bunda ini yang katanya tiba-tiba pengen ketemu saya gitu. Suatu kehormatan sih bunda, thank you loh ya.
ya alhamdulillah disitulah jadinya terjalin sebuah rasa itu semakin bertambah gitu. Terus ya intens ya sampai akhirnya saya sering pulang bareng sama Zelva, pulang sore gitu ya. Sebenarnya awalnya ada takut ya, maksudnya harusnya kan jam 4 udah di rumah gini, tapi ya seringnya tuh jam 5 gitu paling awal gitu. Nah ya udahlah, mudah-mudahan ya jadi warna baru ya dek. Ya awalnya takut juga, takut dimarahin bunda gitu kan, karena biasanya on time pulang gitu. Tapi ini mah bunda tuh kayak kasih lampu hijau gitu, kayak boleh gitu kan. Wow, luar biasa yang nggak pernah saya dapetin kayak gitu, kayak ternyata ngedukung kita gitu. Akhirnya ya udah kita sampai sedekat ini ya. Memang betul sih apa kata-kata yang ada di Instagram, TikTok itu, bertemanlah sampai kalian itu dianggap adik kakak atau kembar gitu. Wah banyak sih yang bilang kita kembar, mirip, itu udah banyak gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Dan memang Zelva, bunda, Ian juga menerima kehadiran saya gitu ya, menerima kekurangan saya gitu. Sampai akhirnya kita udah seperti keluarga lah gitu ya, yang udah sayang, udah peduli, udah tahu masing-masing lah sisi gelap, sisi terang, sisi aneh, sisi random gitu, pokoknya udah saling menerima gitu. But ya jadi saya seperti memiliki energi yang baru gitu ya, dan senang juga sih gitu ya. Ya sampai banyaklah hal yang kita udah lewati, sampai hanya kita healing bareng. Trip pertama saya sama Zelva tuh ke Banjar, karena waktu itu sebenarnya nggak tahu, spontan aja gitu ngajak dia gitu, ternyata dia mau, ya udah gitu. Nah itu trip selanjutnya ke Jogja, terus ke Breksi ya tepatnya gitu, Jogja, habis itu ke Bromo Malang gitu ya, habis itu ke Kosong. Nah habis itu ya nanti ya kita tunggu kabar MPR jalan-jalan lagi. Ini masih rapat dulu kan, harusnya rapat dulu dengan anggota MPR mah ya, sebelum memutuskan ke tempat mana lagi nih gitu. Ya katanya sih Bandung gitu, tapi ya kita tunggu aja lah ya gebrakannya. Karena memang ternyata banyak yang ngikutin cerita kita loh bro. Jadi ya udah sih, seru aja ternyata ya, nggak bikin orang penasaran. Ya gitu intinya, senang lah, beruntung bisa kenal dengan mereka. Dan malah sekarang Mawar 135 itu bisa dibilang tempat apa ya, ternyaman ya, seperti rumah sendiri, tempat menghilang penat gitu ya, tempat penyejuk di saat saya tuh lagi kalang kabut gitu. Ya kadang suka berpikir gitu, mestinya aduh sering banget ngerepotin gitu, sering banget rewas gitu ya. Pokoknya ada banyak hal lah yang udah mereka lakukan buat saya, buat bantu saya, buat selalu seperti Rexona yang setia setiap saat gitu. Wah pokoknya kalau untuk menceritakan tentang Mawar Family itu gak cukup dengan tinta. Saya beruntung banget, alhamdulillah. Saya hanya bisa mendoakan semoga kebaikan-kebaikan bunda, Zelva, Ian dibalas sama Allah dan digantikan dengan hal-hal yang lebih indah, yang lebih baik dan lebih yang membahagiakan. Ya. Zelva di mata saya, sebenarnya nggak bisa digambarkan dengan kata-kata sih ya, karena nggak cukup gitu kalau dengan kata-kata ya, karena dia selalu baik, selalu mengupayakan apa yang saya butuhkan, selalu siap sedia nemenin, bantuin, support gitu ya, bahkan membantu, bahkan terjun langsung gitu. Yang hal yang paling nyes itu ya terakhir kemarin itu waktu Lokakarya, dan di situ dia benar-benar hadir dan dia memenuhi komitmennya. Karena ketika awal memang saya meminta dia buat nemenin saya ikut guru penggerak bulan Maret saat itu sampai lulus, dan dia nepatin janji itu, bahkan selalu standby bantuin saya gitu. Sampai yang kemarin itu bikinnya adalah
itu pas Lokakarya, karena itu challenge, hal baru buat saya gitu, dimana saya harus mempresentasikan di hadapan banyak orang gitu. Di saat ibaratnya bisa dibilang mungkin teman-teman juga nggak tahu gimana jungkir baliknya saya, gimana cara saya berjuang, bertahan, melewati ini semua gitu. Banyak yang nggak tahu gitu, tapi Salva ngerti titik nol saya gitu ya, sampai akhirnya saya bisa melewati itu. Dan dia sampai akhir nemenin saya, itu yang bikin saya yes gitu, kayak itu sampai kepikiran sebenarnya hati kamu tuh terbuat dari apa sih Dek gitu, karena baiknya Masya Allah gitu. Bunda juga gitu, aduh ngalahin ibu peri deh, selalu nenangin, selalu ngupayain yang terbaik buat saya gitu. Ya, pokoknya selalu siap sedia di dekat saya gitu. Kayak ya kadang suka merenung gitu, gimana cara membalas kebaikan Bunda Salva Ian gitu, yang benar-benar tulus banget dari hati mereka lakukan buat saya gitu. Tapi ya, saya beruntung, dan semoga Allah selalu menjaga kalian, selalu melindungi kalian, dan selalu memudahkan segala urusan kalian. Saya sayang Bunda, sayang Salva, sayang Ian. Ya tapi kadang agak ini ya, khawatir kalau ya tiba-tiba ya astagfirullah, nggak boleh nanti, nggak boleh. Jadi intinya saya seneng banget bisa mengenal Bunda, mengenal Salva, mengenal Ian gitu, karena jujur aja tahun 2023 itu adalah tahun terberat, tahun terpadat yang pernah saya alami selama saya menjadi guru. Tapi karena Allah Maha Baik, Allah mempertemukan saya dengan mereka sehingga mereka bisa menjadi energi untuk saya gitu, supaya saya bisa melewati hari-hari di sekolah, supaya saya terus bertahan gitu. Dan harapannya buat Salva ke depan, semoga Allah selalu memudahkan setiap langkah Salva, setiap urusan Salva, dan semoga Allah juga bantu mewujudkan semua impian Salva. Pokoknya saya akan selalu support Salva dan akan selalu sayang sama Salva, Bunda, dan juga Ian. Semoga sukses, karena saya yakin kamu akan jadi brilian di masa depan. Sehat-sehat ya, dan maafin saya kalau selama ini belum bisa menjadi kakak yang baik buat Salva, belum bisa memberikan yang terbaik buat Salva, dan masih banyak kekurangan, selalu merepotkan Salva juga Bunda. Terima kasih untuk semua rasa sayang, rasa cinta, rasa peduli, kasih sayang, pokoknya semua. Saya cuma bisa mendoakan semoga Bunda Ian Salva selalu sehat, bahagia, dimurahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Dan tolong tetap jaga silaturahmi, tetap menjalin apa-apa yang sudah terjadi dengan baik, dan jangan sungkan buat nasihatin saya, buat negur saya ketika memang saya terlalu jauh, ketika memang saya udah keterlaluan bercandanya, bersikapnya. Karena
Saya nggak mau kehilangan orang-orang seperti Bunda, Zelfa, dan Ian. Terima kasih ya. Sayang kalian, sayang semuanya, dan sayang selamanya. Dan satu lagi persembahan lagu terakhir untuk Zelfa. Dengarkanlah Brilliant of Zelfa, hari ini akan ku sampaikan sebuah doa di hari istimewa. Dengarkanlah doa baik ini. Aku ingin kau bahagia, selalu sehat, berkah umurnya. Jangan pernah coba untuk menyerah. Yakinlah selalu bahwa kau bisa. Semoga Tuhan kan bantu wujudkan segala impian dapat tercapai.